Halo teman-teman, pada video edukasi kali ini kita akan membahas cara ampuh untuk mencicil saham perbankan. Cara ini kita bisa lihat secara historis, merupakan cara yang paling baik dan merupakan cara yang sudah pasti untung dalam jangka menengah atau jangka panjang. Sebelum kita mulai, kita tampilkan dulu 3 ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kita lihat harga all time high. Lalu nomor 2, kita ukur penurunan harga sekarang dari harga all time high-nya. Lalu nomor 3, kita cicil 2 kali dengan skema piramida 2575. Apa yang dimaksud di sini adalah artinya kita cicil pertama dengan dana 25% dari total dana kita. Lalu cicilan kedua adalah 75% dari dana yang kita punya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 saham perbankan, yaitu BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Jadi kita untuk BBCA sendiri, pola skema cicilannya adalah minus 15% dari harga all time high-nya. Kita sudah lihat di sini data dari tahun 2010, di mana kalau BBCA turun, semisal di sini, di minggu November 2022 sebesar 15% di sini, dia akan kembali naik dan malah naik lagi di atas all time high-nya. Jadi kalau di kasus ini kita bisa lirik di harga 8.000 dan sebenarnya bisa kita jual juga di harga 10.000 atau 25%. Lalu terjadi lagi penurunan di sini di bulan Februari 2022 sebesar 16%. Kalau kita beli di sini 7 ribuan, kita bisa jual di 9 ribu, itu sebesar lebih dari 30% kenaikan. Kita juga lihat contoh di sini, pada bulan Januari 2021, BBCA turun dari harga 7.350 menuju level 5.900 atau 6.000. Jadi dari harga 6.000, dia naik ke level 8.000 atau sekitar 33%. Di tahun 2020 adanya pandemi, kita lihat BBCA turun sebesar 38%. Jadi dengan skema cicil minus 15%, kita bisa cicil sekali di minus 15%, misalnya sekitar 25 juta, lalu kita cicil lagi ketika turun lagi 15% sebesar 75 juta. Hasilnya kita bisa lihat di sini, dari harga 4.400 dia naik ke harga 7.000, jadi hampir 80%. Kita lihat juga ada penurunan kecil di sini. Tahun 2018 sekitar 16%, lalu awal tahun 2017 sekitar 14%, dan juga kita lihat di sini di tahun 2015 pertengahan sekitar 29%. Kita lebih dalam lagi ke tahun 2013 sekitar 26%, lalu ke Januari 2012 sekitar 22%. Nah, jadi dengan skema minus 15% cicilan pertama, lalu minus 15% lagi cicilan kedua, kita bisa lihat bahwa mencicil BBCA seperti ini merupakan cara yang sangat ampuh. Lalu berikutnya untuk saham kedua kita adalah saham BMRI. Di sini kita bisa mencicil BMRI ketika dia sudah turun dari all time high-nya sebesar minus 20%. Jadi minus 20% pertama kita memakai angka misalnya 25 juta. Lalu ketika turun 20% lagi kita memakai sistem piramida di mana kita membeli lebih banyak di harga sekitar 75 juta. Nah, untuk historis BMRI sendiri kita lihat di sini tahun 2023 awal BMRI turun sebesar 20%. Jadi kalau kita membeli di 4.500, sebenarnya dia akan mencapai level di 6.000, yaitu sekitar 30%. Lalu terjadi lagi penurunan di April 2022, di mana BMRI turun sebesar 21% di harga 3.600 dan titik tertingginya di harga 5.500 atau sebesar lebih dari 60%. Kita lihat lagi kondisi di 2021 April, di mana BMRI turun sebesar 24%. Di pandemi 2020, BMRI turun dari harga 4.000 ke harga 1.800. Jadi kita bisa beli 2 kali ketika turun 20%, lalu kita
beli lagi ketika turun 20% lagi dengan harga piramida. Di tahun 2018 juga sama, ketika BMRI turun dari level 4.500 ke level 3.100, eventually dia naik ke level 3.980 atau sebesar 25%. Di tahun 2015 turun sebesar 42% di sini. Kalau kita memakai cicilan 2 kali, maka kita membeli di harga sekitar 1.860 di sini. Pada saat tersebut, akhirnya BMRI naik ke level 4.200 atau lebih dari 100%. Kita mundur lagi ke tahun 2013, bulan April, BMRI kembali turun sebesar 40%. Lalu kita lihat di sini, di tahun 2011 Agustus turun sebesar 33%. Di tahun 2010 akhir turun sebesar 25%. Jadi untuk kasus BMRI, kita sarankan untuk menyicil BMRI di level minus 20% dari titik tertingginya, all time high-nya, seperti itu. Kita ke saham ketiga kita, yaitu saham BBRI. Untuk BBRI sendiri, kita sarankan untuk mencicil di level minus 30% dari level all time high-nya. Kita lihat di kasus sekarang memang kebetulan berada di minus 30%, tapi kita coba lihat ke belakang. Nah, untuk BMRI sendiri, kita mendapat contohnya di Desember 2021. Jadi sempat turun dari level tertingginya sebesar 29% atau 30% lah, kita bisa umpamakan seperti itu. BBRI kembali turun. Jadi itu bisa dijadikan titik yang menarik untuk membeli BBRI. Lalu kita mundur lagi di masa pandemi, BBRI turun dari level 4.700 ke level terendahnya di 2.200. Ini sekitar 55%. Jadi kita bisa membeli menyicil 30%, walaupun tidak turun ke 60%, kita bisa consider juga di situ. Nah, di tahun 2018, BBRI kembali turun di level 30%, dari 3.900 ke level 2.700. Setelah 2.700, BBRI akhirnya naik ke level 4.700. Jadi itu hampir 80% kenaikan. Kita lihat lagi contoh 2015, BBRI turun 40% di kali ini. Contoh sebelumnya lagi di Februari 2013, BBRI turun 36%. Di tahun Oktober 2010, BBRI turun di sekitar 29-30%. Sekali lagi, itu angka yang lumayan menarik. Jadi ini adalah data sekitar 10 tahun lebih, 12-14 tahun, BBRI bisa kita lirik kalau sudah turun paling tidak sekitar 30%. Nah, kita tampilkan chart mingguannya di sini. BBNI kalau turun ke 25% paling tidak, biasanya mantul kembali. Di bulan Mei 2022 turun dari 4.900 ke 3.600, lalu dia naik ke level 6.000 atau hampir 80%. Kita lihat contoh lagi di awal tahun 2021 turun 30%, lalu kembali mantul dari level 2.300, 2.400 ke level 3.700, bahkan ke level 4.700. Kita lihat lagi selama pandemi turun 61,72%. Jadi kalau kita membeli 2 kali cicilan minus 25%, lalu minus 25% lagi, paling tidak kita bisa menikmati dari penurunan sekitar 1.700 ke 3.300 atau hampir 90%. Kita lihat lagi contoh berikutnya di tahun 2018 sempat turun 33%. Tapi kembali mantul dari level 3.400 ke level 4.800 atau lebih dari 35% kenaikannya. Kita lihat lagi di tahun 2015 dari level 3.600 turun ke 1.900 atau penurunan 47-50%. Nah, di tahun 2013 kita lihat penurunan sebesar 39% dari 2.700 ke 1.700. Lalu di 2011 kita lihat contoh penurunan juga sekitar 40%. Dari level 2.500 ke level 1.500. Jadi ini adalah contoh untuk sebesar selama 12 tahun terakhir. Oke teman-teman, demikian pembahasan singkat untuk cara ampuh mencicil saham perbankan kali ini.
Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.